Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Amma ba'du. Hukum seorang suami yang menjatuhkan talak cerai kepada istrinya dalam keadaan marah, apakah jatuh talak ataukah tidak? Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Juz'ut Tasi' wal Ishrun, juz ke-29 di halaman 18. Ulama menyebutkan ketika seseorang yang menyebutkan kalimat cerai pada istrinya dalam keadaan ghadab, marah, ya. Nah, sebelumnya disebutkan ghadab adalah marah adalah halatun minal ittirabil asabi, keadaan yang mengguncang pikiran hatinya, wa adami tawazzunil fikri, atau keadaan yang ketidakseimbangan pikiran. Tahillu bil insan, yang ada pada diri seorang, idza adda alaihi ahadun bil kalami aw ghairihi, yang dia mendapatkan hal-hal yang membuat tersebut emosinya, baik itu dengan ucapan ataupun hal yang selain itu. Wal ghadabu, pada dasarnya ghadab itu la asar lahu fi sihhati tasarrufatil insanil qawliyati, tidak mempengaruhi keabsahan ucapan seseorang, ya. Wa minha at-talaq, di antara cerai. Kalimat cerai itu tidak terpengaruhi dengan dia saat keadaan marah, ya, jatuh talaknya pada dasarnya seperti itu. Illa, kecuali ayyasila al-ghadabu ila darajatid dahash, kecuali marahnya sudah pada tahapan dahash. Nah, ini bisa mempengaruhi kalimat talak yang dia ucapkan. Artinya bisa jatuh talak, ya. Nah, apa tuh dahash? Apa tuh marah yang sampai pada tahapan dahash? Al-madhush, orang yang marahnya sampai tahapan dahash adalah man ghalabal khalal fi aqwalihi wa af'alihi al-kharija an adatihi. Seseorang yang dianya sangat kacau sekali pada ucapan ataupun perbuatannya. Kacau sekali ucapan dan perbuatannya. Al-kharija an adatihi, yang itu ya di luar dari kebiasaan dia, bisa babi ghadabin atarahu, karena disebabkan kemarahan dia, ya. Jadi dia mengucapkan atau berlaku sesuatu yang di luar kebiasaannya, yang udah sangat kacau sekali, yang itu disebabkan karena marahnya. Nah, ini boleh jadi mempengaruhi, ya. Dan perkara ini berdasarkan memang berawal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Daud di nomor 2193, ya, di mana Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, la talaqa wala ataqa fi ghalaq, ya, tidak dianggap sah talaknya dan juga tidak dianggap sah pembebasan dengan kalimat, ya, untuk budak, ya, tidak dianggap membebaskan seorang budak dengan ucapannya saat dia dalam keadaan ghalaq, fil ghalaq, ya, maka tidak sah talak dan tidak sah ataq ketika dia dalam keadaan ghalaq. Apa itu ghalaq? Abu Daud menafsirkan ghalaq dalam hadis tadi adalah azunuhu fil ghadab, itu maksudnya adalah marah. Dan jadi dari hadis ini, ya, itu diriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam, walaupun hadis ini sebagian ulama termasuk Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya ini, beliau mengatakan dhaif, ya. Yang jelas dalam hadis ini para ulama menjadikan dalil, boleh jadi berpengaruh, ya. Ini disebutkan dalam kitab Ahkamut Thalaq, ya, fi Syari'ah Al-Islamiyah, Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, kembali kepada kitab Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, bahwa lebih jelas lagi Al-Imam Ibnu Qayyim membagi, qasama Ibnu Qayyim al-ghadab aqsaman salasa. Beliau membagi marah itu ada 3. Nah, jadi bisa kita perhatikan di sini, ya, marah yang mana yang jatuh talak dan mana yang tidak sampai jatuh talak. Nah, marah yang pertama, ayah sulallahu mabadi al-ghadab. Dia pada pertama-tama marah, pada awal marah, kemarahannya, ya, bihasul la yataghayyar aqluhu, yang belum sampai berubah pikirannya, wa ya'lam ma yaqul, dan dia masih sadar apa yang dia ucapkan, wa yaqsuduhu, dan apa yang dia inginkan dari perbuatan atau ucapan cerainya tadi itu, wa hadza la iskala fih, maka tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa hukumnya ini ya jatuh talak, karena dia masih sadar apa yang dia ucapkan, tahu betul apa yang dia lakukan, ya. Maka walaupun dia menceraikan istrinya dalam keadaan marah yang seperti ini jatuh talaknya. Nah, yang kedua, asani ayya bulugha nihayah, marah sudah sampai kepada puncak kemarahan, fala ya'lamu ma yaqul wa la yuriduhu, sampai-sampai dia tidak lagi sadar apa yang dia ucapkan dan dia tidak tahu apa yang dia sedang lakukan. Fa hadza la raiba annahu yanfudhu syai' min aqwalihi, dan ini juga tidak dilakukan bahwa tidak dianggap sah, ya, ucapannya tadi itu. Ucapan talaknya tidak dianggap sah, tidak jatuh talak kalau sampai pada tahapan marah yang membuat dia tidak lagi sadar apa yang dia ucapkan. Asalis, ada marah yang ketiga, mantawasatu bainal martabatain. Dia marah yang diantara sadar dan diantara tidak sadar apa yang dia ucapkan.
bihaitsu lam yasri kal majnun, ya, yang jelas dia belum sampai pada posisi orang yang gila atau stres. Fa hadza mahallan nadhar, memang ada perbedaan pendapat ulama. Wal adillah, nah dalil-dalil yang dipahami oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadullu ala adami nufuz aqwalihi, ya, tidak dianggap sah ucapan talaknya itu. Jadi satu keadaan marah yang tetap jatuh talak adalah marah yang masih sadar apa yang dia ucapkan dan dia yang lakukan. Adapun marah yang sampai tidak tahu lagi, tidak sadar apa yang dia ucapkan, maka ini tidak jatuh, ya. Ataupun antara sadar atau tidak sadar, ya, maka tetap kata ulama dia tidak jatuh talaknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.